Trauma pada kehamilan. Dilaporkan wanita hamil yang mengalami trauma fisik 6-7% pada selama umur kehamilannya. Selanjutnya, trauma pada usia reproduksi memperlihatkan 3% wanita hamil mengalami trauma. 8% diantaranya tidak diketahui kepastian trauma yang terjadi pada atau di luar masa kehamilannya, karena sebagian besar trauma fisik yang dialami selama masa kehamilan itu relatif kecil dan sebagian besar tidak membutuhkan penanganan medis. Faktor kritis yang memperlihatkan derajat keparahan trauma serta memperburuk kondisi fetal tidaklah selalu dapat diprediksi. Untuk penyaringan, dilakukan penilaian secara menyeluruh di waktu wanita hamil dengan trauma, terutama penilaian viabilitas fetal berada di atas 22 sampai dengan 24 minggu usia kehamilan. Fetal death di USA akibat trauma selama kehamilan 400 sampai dengan 500 kasus dilakukan dengan melihat sertifikat kematian yang dikeluarkan. Trauma abdomen penetrasi selama kehamilan adalah problem utama bagi fetal dan maternal. Fetal akan menerima secara langsung momen trauma terutama di atas pertengahan sampai akhir masa kehamilan. Tata laksana algoritma untuk penetrasi trauma selama kehamilan tergantung dari usia kehamilan, objek penetrasi, dalamnya penetrasi, serta kondisi fisik maternal. Secara umum, tata laksana trauma pada kehamilan tidaklah berubah dengan tetap mempertimbangkan kondisi fetal sebagai bahan pertimbangan untuk pengakhiran kehamilannya sendiri. Masuk ke bab perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Perubahan kardiovaskuler. Perubahan kardiovaskuler pada kehamilan adalah upaya kompensasi dalam mencukupi kebutuhan metabolisme pertumbuhan hasil konsepsi. Perubahan tekanan darah, denyut jantung, serta komposisi darah terjadi selama kehamilan. Terjadi penurunan tekanan darah sistolik atau SPP 10 sampai dengan 15 mmHg dan tekanan darah diastolik atau DBP 5 sampai dengan 10 mmHg selama pertengahan semester ketiga kehamilan. Hal ini karena penurunan sistemik vaskular resisten atau SVR yang diikuti dengan peningkatan uterine blood flow atau UBF, SPF 80 sampai dengan 90 mmHg pada kehamilan dewasa muda bukan merupakan petunjuk adanya hipovolemia dan menjadi penting bila mana diikuti dengan peningkatan denyut jantung 10 sampai dengan 15 kali per menit selama kehamilan. Peningkatan frekuensi denyut jantung adalah cerminan kebutuhan adekuasi perfusi uterus untuk bisa diikuti dengan peningkatan asupan oksigen dan nutrien yang memadai. UBF meningkat dari 60 ml per menit pada non-pregnant sampai 600 ml per menit, yaitu 1000% pada akhir trimester 3 kehamilan. Distribusi curah jantung ke uterus meningkat dari 2% menjadi 17% selama kehamilan. Hal ini menandai bahwa status volume darah menjadi penting pada trauma penetrasi uterus. Akibat langsung, trauma tumpul bisa menyebabkan kerusakan vaskuler uterus, ruptur uteri, avulsion vaskuler uteri, serta kehilangan volume darah yang masif. Komposisi darah itu mengalami perubahan secara dramatis mencapai maksimal pada usia kehamilan 28 minggu. Kenaikan volume darah mencapai 45% secara keseluruhan selama kehamilan. Akan lebih pada gemeli ataupun multiple gestasi. Volume plasma meningkat relatif lebih banyak dibanding jumlah sel darah merah atau RBC yang menyebabkan penurunan hematokrit fisiologi selama kehamilan. Suatu hal yang jarang dijumpai, normal hematokrit pada nilai 33 sampai dengan 36% selama kehamilan. Dengan adanya SPP yang relatif rendah diikuti meningkatkan denyut jantung dan adanya hematokrit relatif rendah, maka pada multiple injury itu membutuhkan perhatian khusus karena potensial hipovolemia dan penilaiannya hendaknya berdasar perubahan fisiologi yang terjadi pada kehamilan. Perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan itu memberikan pengaruh resusitasi trauma pada trauma yang diikuti keadaan supin hipotensi.
Sesudah melewati usia kehamilan di atas 20 minggu, berbaring supin, posisi uterus akan menekan vena cava inferior dan aorta. Ini mempengaruhi venous return ekstremitas inferior dan pelvis ke sirkulasi sentral. Pada wanita hamil sehat, penurunan curah jantung sampai 30% disebabkan penurunan venous return merupakan keadaan mengancam UBF yang potensial pencetus fetal hipoksia. Karena posisi tersebut mencetuskan hipoksia, maka tata laksana terhadap posisi dilakukan untuk menghindari keadaan tersebut. Pada kenyataannya, wanita hamil yang sudah melewati masa kehamilannya di atas 20 minggu mengalami beberapa penyulit ketika berbaring dengan posisi supin, posisi lateral, dekubitus atau pengaturan terhadap kedudukan uterus, yaitu manual displacement, dilakukan untuk mencegah fetal hipoksia. Masuk ke bab perubahan pada gastrointestinal. Penurunan motilitas lambung ataupun intestinal mengikuti kehamilan, diduga karena meningkatnya kadar progesteron atau smooth muscle relaxan. Perubahan ini memperpanjang waktu pengosongan lambung yang meningkatkan resiko terjadinya aspirasi isi lambung. Maka dianggap setiap trauma pada kehamilan untuk diasumsikan sebagai lambung penuh. Masuk ke bab perubahan pada paru. Kenaikan volume tidal 30 sampai dengan 40%, penurunan residual volume dan FRC serta tidak diikuti dengan perubahan laju nafas pada kehamilan. Peningkatan oksigen konsumsi pada kehamilan mencetuskan penurunan cepat status respiratorik ketika terjadi trauma paru yang signifikan. Risiko penurunan status respirasi dan meningkatnya risiko aspirasi pada trauma paru. Multiple trauma lainnya pada kehamilan, tindakan untuk mempertimbangkan dilakukan ekstubasi dini adalah pilihan yang bijak. Ya, masuk ke bab perubahan pada regional blood flow. Terjadi peningkatan UBF sampai 1000% dari 60 sampai dengan 600 ml per menit. Yang menjadi dasar pertimbangan, pertama, dengan adanya relatif hipovolemia maternal, akan terjadi uteri vasokonstriksi sebagai adaptasi untuk memelihara serebral dan perfusi jantung. Pada maternal hipoksia yang terjadi, segera lakukan resusitasi intravaskuler untuk memelihara oksigenasi fetal karena sebelumnya sudah terjadi maternal hipovolemia dan hematokrit yang relatif rendah. Laserasi atau ruptur dari arteri uterina menyebabkan eksanguasi masif, hipertrofi dari struktur vaskuler uterus daerah retroperitoneal itu memiliki kaitan dengan adanya maternal pelvic fracture akan menyebabkan pendarahan retroperitoneal masif dalam waktu singkat diikuti dengan tanda syok hipovolemia yang semakin nyata. Masuk ke bab perubahan laboratorium pada kehamilan. Terjadi perubahan dramatis pada reologi darah maternal wanita hamil. Kenaikan volume plasma jauh lebih meningkat dibanding peningkatan jumlah sel darah merah, mendasari terjadinya anemia fisiologi. Hematokrit 30 sampai dengan 36%. Hemoglobin 11 sampai dengan 13 G per dl. Lebih lanjut, leukositosis N sama dengan 15.000 adalah gambaran yang dianggap normal terjadi pada trimester kedua. Sedang nilai 20 sampai dengan 25.000 selama kehamilan dianggap tidak normal. Angka platelet, PTT, APTT, pH arterial tidak berubah pada kehamilan normal. Peningkatan menit ventilasi menyebabkan penurunan CO2 berkisar 35 tor sebagai kompensasi kenaikan HCO3 dikarenakan penurunan ekskresi bikarbonat melalui urin. Masuk ke bab trauma pada kehamilan. Trauma tumpul. Trauma ini biasanya akibat motor vehicle accident atau MVA, sering terjadi pada kehamilan 50 sampai dengan 65%. Kekerasan domestik pada kehamilan adalah hal yang sering pula terjadi, yaitu sebanyak 20%. Komplikasi trauma tumpul pada kehamilan itu bisa terjadi abruption placenta atau life threatening dengan angka kematian 1 sampai dengan 3%.
Terjadinya fetal loss mengikuti trauma selama kehamilan bisa pula diakibatkan karena trauma minor maternal. Aplikasi klinisnya melakukan observasi ketat dengan memonitor kondisi fetal, mengikuti setiap trauma yang terjadi pada berbagai variasi derajat trauma pada kehamilan harus dilakukan. Tes laboratorium dan interpretasi untuk trauma tumpul pada wanita hamil ataupun non-hamil memiliki kesamaan perbedaan yang perlu diperhatikan. Penilaian perbedaan nilai normal laboratorium pada wanita hamil dibanding non-hamil. Penilaian terhadap adanya bukti pendarahan feto-maternal perlu dilakukan Guy-Herbetke testing pada setiap trauma selama kehamilan. Rekomendasi ini berdasar diketemukannya fetal cell pada sirkulasi plasenta 4 kali lebih sering pada kehamilan yang mengalami trauma tumpul. Dengan adanya fetal cells presumpsi adanya indikasi pendarahan feto-maternal dan dipergunakan dalam penentuan pengambilan keputusan. Wanita hamil dengan RH negatif dengan pendarahan feto-maternal kemungkinan terjadi isoimunisasi akibat pendarahan feto-maternal tersebut. 300 mcg RH imunoglobulin bisa diberikan pada ibu RH negatif yang mengalami trauma tumpul untuk setiap 30 ml whole blood per 15 ml RBC dari pendarahan EPL yang terjadi.